Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Adi Tridoni. Saya mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada video kali ini saya akan membuat aplikasi convert nilai di Android Studio menggunakan Java. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini saya create project baru. Ini saya pakai MTActivity. Ini kita kasih nama konversi nilai. Ini saya pakai bahasa pemrograman Java. Langsung kita finish. Kita tunggu gradernya terlebih dahulu. Agak lama ya buat grader. Jadi saya jelaskan apa itu aplikasi konversi nilai yang saya akan buat. Jadi misalnya nih teman-teman masukin nilai dari 70 ke 80, nah nanti itu dikonversi jadi alfabet, jadi kayak nilai A, B. Oke, nah nanti kalau sudah dibuat pasti tahu. Nah ini sebenarnya pemrograman yang sederhana ya, karena cuma membutuhkan if else sederhana, enggak yang ribet. Oke, kita tunggu gradernya, bisa skip ya, nggak lama videonya. Nah ini sudah. Langkah pertama ya, seperti biasa kita setup Gradle. Setiap kali kita membuat project jangan lupa Gradle-nya di setup. Nah ini saya sudah siapkan ya untuk file Gradle-nya. Oke. Nah ini Gradle-nya ya, sudah saya siapkan. Jangan lupa setiap kali gradernya diubah, disync project with grader. Nah di sini karena supaya tidak lama untuk layout ya, tampilan sudah saya siapkan. Jadi kita tinggal tempel supaya tidak lama-lama. Itu mempersingkat waktu lah. Toh ya kemarin sudah saya beri tutorial untuk cara membuat layout di Android Studio, videonya bisa ditonton. Nah ini sudah proses sinkronisasi sudah selesai, kita langsung ke layout. Nah ini kan masih polosan, ini saya sudah siapkan tadi ya layoutnya. Nah nanti saya jelaskan untuk codingan ini. Kita lihat di desainnya. Nah untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada nah ini ada card ya, card view, kemudian ada text view. Nah di sini ada card view lagi, kemudian ada edit text dengan tipe number ya. Kemudian ada text view di sini untuk menampilkan hasilnya. Ini ada button, ada push. Nah untuk kodenya simpel aja. Nah di sini untuk layoutnya ya, saya menggunakan constraint layout. Kemudian saya beri card view di sini, card view-nya. Nah, kemudian ya jangan lupa untuk elemen-elemen seperti edit text ini, kemudian text view yang ini,
dan buttonnya dikasih ID. Nah di sini sudah saya kasih ID ya di bagian. Nah ini edit text, saya kasih ID input nilai. Kemudian ada text view, di sini juga sudah saya kasih ID txt hasil. Nah nanti supaya memudahkan kita panggil ketika di prosesnya ya di main activity.java. Nah kemudian button juga sudah saya kasih ID button convert. Kemudian ada button hapus juga sudah saya kasih ID ya. Nah, untuk atribut-atributnya sudah biasa lah ya, kalau usah dijelaskan kayak ini warna hijau, warna gitulah. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke main activity.java. Kemudian bisa pergi ke folder Java, ke konversi nilai, dan ke main activity. Nah, di sini kan masih kosongan nih. Nah, langkah pertama kita panggil terlebih dahulu elemen-elemen yang ada pada main activity.xml. Caranya nih, kemudian ketik button. Nah ini untuk memanggil button ya. Kemudian ID-nya btn convert, koma. Nah kalau ada banyak bisa kasih koma saja, btn hapus. Nah ini kan ada merah nih, error. Ini itu sebenarnya nggak error, kita disuruh ngimport layoutnya lah. Nah kemudian teman-teman bisa klik di sini, diklik kanan, kemudian ada show context action. Nah ini bisa diimport kelas. Nah nggak akan error lagi ya. Jadi kalau ada error jangan panik, dibaca. Kita panggil lagi untuk edit text, di sini ada input nilai. Kemudian ada lagi text view. Nah di sini ada txt hasil. Pastiin untuk ID-nya ya sudah sesuai dengan ID di elemen yang ada di komponen yang ada di activity.main.xml ya. Jadi jangan sampai ininya tidak sama untuk ID-nya. Nah setelah itu teman-teman ke onCreate dan kita panggil lagi untuk elemennya. Caranya btn, kita tulis nama ID ya, kita tulis ID komponennya, kemudian find view by ID, kemudian r.id btn convert. Nah ini ID-nya ya, pastikan ini ya, ini untuk bagian ini tuh ID. Jadi sederhananya ini tuh nama variabel. Jadi ini kita samakan dengan ID-nya ya, supaya mudah. Jadi ini tuh nama variabel. Nah variabel button convert ini disuruh untuk isinya itu find view, jadi temukan komponen by ID ya, berdasarkan ID yang mana ID-nya itu button convert ini. Nah ini jangan lupa titik koma. Nah ulangi sampai semua komponen yang ada itu dipanggil. Nah sekarang kita button hapus ya, btn hapus, find view r btn hapus. Nah, lakukan untuk semua komponen. Input nilai, find view r, text hasil, find view
sudah selesai. Nah selanjutnya kita bikin event ya untuk buttonnya. Kita kasih btn convert on click set on click listener new view. Kurang lebih seperti ini. Nah jadi ini itu event ya, event untuk button convert. Nah jadi button convert ketika diklik, nah akan menjalankan fungsi apa? Nah fungsinya nanti kita taruh di sini. Untuk fungsinya saya bakal nanti akan buat function convert. Ini belum ada ya, ini fungsinya kita belum buat kan. Nah, nanti kita akan buat atau kita kosong aja lah nanti baru diisi ya. Oke. Nah, kemudian kita buat event untuk button hapusnya, btn hapus set on click listener new view. Nah, nanti juga kita akan buatkan function untuk ini hapusnya. Nah, di sini ya kita buatkan fungsinya di sini. Saya pakai private aja, private void convert. Nah, ini seperti ini ya. Bentar nih saya nyontek. Nah, nah sekarang teman-teman buat variabel string nilai, apa ya nama nilai sama dengan kita panggil ID dari input nilai. Kok stringnya merah? Maaf ya, ini stringnya S nya besar. Nah, kita panggil ini untuk, nah ini kita panggil input nilainya, kita get text get atau string. Dan kita string hasil dengan kosong. Nah ini saya jelaskannya untuk function convertnya. Jadi di sini saya membuat variabel baru namanya nilai. Nah nilai ini itu kita ambil kita get text dari ini ya, dari ini dari komponen edit text yang ini yang sudah tadi kita kasih ID yaitu input nilai. Nah kemudian di get text kemudian diubah ke string. Nah nanti kan inputnya di sini kan saya number ya. Nah, nanti itu dirubah ke string. Nah selanjutnya kita buat pengkondisian menggunakan if nilai is empty. Ini kita menjalankan function. Nah jika nilainya kosong, kita akan return toss make text yang ini aja. Nah, make text main activity this. Ini saya sambil nyontek ya. Dan ini teksnya ya. Harap masukkan
So nah ini sudah jadi singkatnya. Nah if nilai, jadi if empty, nah itu ada harap masukkan nilai. Apa? Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Lanjut. Nah sekarang kita buat untuk pengkondisian selanjutnya. Sebelum itu kita rubah terlebih dahulu yang variabel nilai yang sebelumnya string ke double nilai 1 dengan dot parcel double nilai. Nah jadi untuk baris yang ini yaitu kita itu mengubah variabel nilai ini yang tadinya itu string ke double supaya bisa dihitung menggunakan, supaya bisa menjadi apa ya, angka gitu ya Pak ya kita. Nah di sini baru kita buat pengkondisian if nilai 1 lebih kecil sama dengan 100 dan nilai 1 lebih besar sama dengan berapa ini, 86. Ini 86. Nah maka hasil A. Jadi hasil ini dari mana? Nah hasil ini itu variabel yang ini. Nah variabel hasil ini yang tadinya kosong. Nah jika nilai ini tuh lebih kecil dari 100, lebih kecil sama dengan dari 100 dan lebih besar sama dengan dari 86, maka hasilnya akan berubah menjadi A. Nah kita ulangi proses ini hingga beberapa kali ya. Dapat langsung nilai 1. Nah ini saya copy aja biar cepat. Nah di sini kita rubah menjadi 85 kan sama 70. Nah ini tuh karena ini tugas kuliah ya, jadi ada ketentuannya untuk nilainya. Jadi ini saya nggak buat sendiri ya. Untuk nilainya itu jadi ada contekannya ini di sini. Nah hasilnya ini B. Nah else if ya, jika lagi ya, selain jika nilai 1 lebih kecil 85, lebih kecil sama dengan dari 85 dan nilai 1 lebih besar sama dengan 70, maka nilainya adalah B. AB. Salah. Nah proses ini kita ulangi sampai ini saya copy ya biar cepat. Kita ubah nilainya
menjadi 69 dan 60. 9 dan 60. Nah, ini baru B. Dan kita salah pencet. Ini selanjutnya 59 50. Lagi, nah ini berarti 49 40. Nah ini tuh percaya lagi 39 20. Aku langsung G. Lagi berarti 19 sampai 0. Nah ini tuh E. Nah ini sebenarnya seperti ini sudah selesai ya. Nah tapi kan kita nggak tahu ya, usernya tuh mungkin iseng gitu masukin nilai di atas 100. Nah di sini saya akan kasih pengkondisian ya supaya nah ini kalau nilai kan maksimal 100 ya. Nah misalnya nih ada orang yang iseng masukin angka lebih dari 100, kan nanti pasti nggak ada outputnya. Nah di sini karena itu saya kasih kalau nilainya lebih dari 100 maka saya kasih Albert Einstein. Nah jadi nanti outputnya bisa dilihat ya dari aplikasinya. Nah, ini pengursiannya sudah selesai, kemudian kita set bentar ini txt hasil dot setTag. Jadi nilai titik 2 plus hasil. Nah, jadi ini tuh setelah dikondisikan ya. Nah ini kan variabelnya diubah nih, variabel hasil diubah. Ini kan yang awalnya tadi kosong. Nah jika nilainya lebih kecil dari 100 jadi A, nah, sampai seterusnya. Nah nanti hasil itu kita tampilkan ke txt hasil yang ini ya, yang ini. Nah di sini, nah ini kan txt hasil yang ID-nya sudah jadi. Nah untuk menampilkan hasil nilai kemudian plus hasil. Oke. Nah selanjutnya kita bikin private, kita bikin function hapusnya. Void hapus. Nah sini simpel saja, saya akan membuat bagian yang ini tuh kosong dan ini juga kosong. Kita set tadi teks yang ini dan teks yang ini tuh jadi kosong. Yang tadinya ada nilainya kan kosong. Jadi ini sangat sederhana, tinggal input nilai dot setTag. Petik. Nah sudah. Txt hasil dot setTag. Nah ini sudah selesai, tinggal kita masukin function yang tadi ke ini ya, ke event button. Nah ini kan button convert, berarti kita kasih convert. Nah ini tuh function yang ini loh. Nah jadi ketika diklik button akan menjalankan function convert seperti itu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin
function nih kayak gini, mau langsung yang ini semua dimasukin ke eventnya juga bisa ya. Cuman karena ini supaya lebih lebih rapi lah, kita buat function seperti itu. Nah, sini juga kita masukkan function hapus. Nah ini sudah selesai, kita tes dan ini nggak ada error ya, cuman ada warning 6, tapi biasanya warning nggak ngaruh. Kita coba tes. Nah sini saya tes lagi ya pakai HP ya. Nanti saya akan proyeksikan dari HP ke layar laptop, jadi nggak perlu ini pakai emulator, soalnya pakai emulator berat. Oke, nah ini sebentar ya, saya proyeksikan ke layar. Bentar. Nah ini, nah, saya taruh sini. Nah sekarang coba kita run. Nah ini tuh bukan emulator ya, jadi ini tuh HP fisik yang saya proyeksikan ke layar. Kalau pakai emulator laptop saya meledak. Gini kan lebih ringan dan lebih lebih enak lah. Nah, kita tunggu untuk Visual Studio nge-build project. Aja langsung bisa. Menit. Kok lama teman. Nah ini sudah install, pas 30 menit kah. Nah ini sudah tampil ya. Bentar, ini karena temanya gelap jadi tampilannya. Oke. Nah ini sudah bisa kita coba masukin nilai misalnya 60 dan diklik konversi. Lah kok nilai B-nya di sini? Bentar. Sepertinya ada error. Bener itu ekstensi. Bentar. Seperti biasa ya, error adalah teman kita. Tes hasil. Nah ini benar. Nah
Oh, sorry ya teman-teman, ini saya salah masukin ID ternyata. Ini harusnya TXT hasil. Ya, maklum ya. Seperti biasa, error adalah teman kita. Nah, ini kita run ulang ya. Kalau ada error tuh jangan panik, kita cari errornya. Karena error adalah teman kita semua. Tanpa error kita tidak bisa berkembang. Nah, ini oke. Ini install, oke. Nah, kita coba 60 nih misalnya. Nah, nanti akan muncul nilai B. Kita coba lagi 200 nih, kan iseng ya. Nah, nanti nilai muncul Albert Einstein, kita hapus. Nah, hapus kali dipencet hapus hilang semua. Ke 0. Kita coba lagi 80 AB. Nah, kita hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya jelaskan sedikit untuk codingannya ya. Nah, kita ulas untuk codingan di main Activity.java di. Nah, di sini tuh ada button. Nah, ini tuh untuk import gitu loh, mengimport komponen yang ada di activity main. Jadi button ini tuh kan komponennya ya, kemudian itu ID-nya. Kemudian di sini juga nah, di sini juga kita find view lagi, kita cari lagi nih. Nah, button convert. Nah, ini tuh variabel. Nah, kemudian kan ada find view by ID. Apa sih find view by ID? Nah, carikan komponen by ID dengan ID button convert. Nah, itu jadi nantinya itu dia akan mencari di sini komponen apa yang ID-nya tuh button convert. Nah, oh berarti komponen ini. Nah, makanya tadi yang ini kan error ya, karena saya salah masukin ID. Jadi pastiin ID-nya tuh sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian kan di sini ada event ya, button set on click listener. Nah, ini tuh namanya event, button event ya, event listener, event doang. Nah, kemudian kan convert. Nah, di sini ada function ketika button diklik. Nah, kan button convert set on click listener. Ketika button diklik, jalankan fungsi convert function convert. Nah, function convert itu yang ini ya, yang sudah kita buat. Nah, ini tuh namanya event handler. Event listener atau event handler lah, sama saja ya. Ini function lah, kalau saya nyebutnya itu function. Jadi nah, string nilai kayak gini kan ya, seperti biasa variabel, kemudian pengkondisian. Kalau teman-teman sudah lama belajar pasti tahu. Baik, sekian video dari saya. Kita coba untuk terakhir kali. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen, jangan lupa di like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.